Hai semua, kembali lagi di Alvin Kecil. Hari ini aku mau coba nyerit ekornya si Maru Redku ya teman-teman ya. Jadi di Maruku ini ekornya ini pokoknya agak unik ya, agak unik. Jadi sedikit turun teman-teman ya. Jadi dorsal yang bagian atas harusnya nggak nyatu dengan ekor, ini nyatu teman-teman, unik. Makanya aku ini coba sedikit nyerit ekornya, biar apa, biar ekornya sedikit melebar, jadi mengurangi penampilan si ekornya yang terlihat turun. Terus bagian ekor itu yang kemarin apa ya, sobek ya, patah ya teman-teman ya, dari baby. Pas aku dapet itu dari baby, jadi pertumbuhannya itu terhambat teman-teman, yang bagian atas itu pertumbuhannya terhambat. Akhirnya ekornya makin terlihat turun. Makanya ini coba aku serit lagi. Kemarin udah sempat ku serit beberapa bulan yang lalu, cuman belum ada perkembangan yang signifikan. Ini mau aku coba serit lagi teman-teman, karena kayaknya butuh beberapa kali diserit teman-teman, biar ekornya sedikit lebar terus merangsang pertumbuhannya si ekor yang bagian atasnya. Nah nanti kulihat dulu butuh dipotong nggak ekor yang terlalu panjang, biar sejajar ya. Jadi nanti biar tumbuhnya bareng-bareng. Nanti agak dipotong dikit lah. Nanti lihat perkembangannya kayak gimana. Karena mumpung cananya masih muda. Ini aku biasanya pakai bius, pakai tembakau teman-teman ya. Bentar, aku ambilkan dulu tempatnya. Oke, jadi ini udah aku siapkan airnya. Airnya cukup sedikit aja teman-teman, tuh seruas jari kira-kira ya. Ini berapa senti ya, 15 lah kira-kira, 15 kotaknya nih. Terus air tembakonya kita larutkan di sini ya. Cukup tembakonya saja. Bentar, aku buka dulu. Ini paling efektif ya teman-teman ya, daripada pakai es teman-teman. Biasanya kalau es itu sebenarnya cananya masih sadar, kalau ini setengah mabuk lah, ibaratnya kayak gitulah, setengah pingsan dia. Tapi nggak bener-bener bius total ya teman-teman ya, karena ikan itu sebenarnya nggak boleh terbius total sih, karena bahaya, bisa mati kalau terbius total. Jadi tembakonya secukupnya aja. Untuk air segini ya satu batang aja, satu batang rokok cukup teman-teman. Tuh cukup, ini segini aja udah cukup teman-teman, lebih dari cukup. Kita larutkan ini sekitar setengah jam lah teman-teman ya, biar benar-benar larut. Karena aku penggunaan tembakonya sangat sedikit ya, karena rokoknya kecil, sayang pakai 2 batang ya. Kalau mau cepet 15 menit ya pakai 2 batang teman-teman ya. Cukup air biasa aja, nggak perlu pakai air hangat ya, atau air dingin, air biasa aja suhu ruangan. Tuh kita biarkan selama setengah jam sampai benar-benar dia larut teman-teman. Nah nanti kita tunggu ya, tunggu si tembakonya larut dulu. Ya ini si ikannya udah aku pindah tuh. Nah, nggak apa-apa, ini ada tembakonya, nggak akan masuk insang teman-teman ya, aman. Karena ikan ini antara insang dengan apa namanya, dengan mulut itu menyatu. Jadi kalau masuk insang pun akan keluar dari mulut. Masuk mulut aja kadang makan pelet atau apa, bisa keluar dari insang juga teman-teman. Jadi aman aja teman-teman ya. Jadi ini ikan ini dibiarkan kira-kira antara 10 menit sampai 15 menit, karena kadar si larutan dari tembakau ini nggak terlalu pekat ya teman-teman ya. Jadi antara segitu, pokoknya dipantau terus, jangan sampai terlalu lewat ya, karena nanti bahaya kalau terlalu kelamaan juga teman-teman. Jadi kita pantau sampai ikannya benar-benar setengah sadar, baru nanti kita kerjain kita serit si siripnya. Oke, jadi di si apa namanya, marunya udah mulai setengah sadar teman-teman, walaupun masih berenang-benang, tapi dia sebenarnya udah setengah sadar tuh. Oh, udah lemes dia. Nah ini loh ekor yang aku bilang, ekornya itu tuh, ekornya pertumbuhannya itu nggak sama teman-teman ya. Tuh kalau dilihat dari sini sih, ekornya itu, oh ini
masih terpisah ya. Tuh masih terpisah. Jadi si ekor itu dari kecil karena apa namanya ya, pertumbuhannya terhambat akhirnya nguncup gitu teman-teman ya. Pertumbuhannya nggak apa ya, nggak melebar gitu teman-teman. Ini sepertinya harus ada dipotong sedikit ya, lumayan lah setengahnya aku potong nanti sampai di ekor yang paling pendek ya. Aku lihat dulu sih ini ekornya pertumbuhannya oke enggak ya. Kalau yang pasti pertumbuhannya nggak sama sih. Tuh ada yang terlambat pertumbuhan ekornya. Tapi sepertinya pertumbuhan ekornya sempurna sih ini, kulihat sih. Tuh. Ini kayaknya hanya perlu kita coba serit aja ya, daripada kita potong-potong. Ini kita serit. Coba. Agak susah, coba pakai telenan ya. Pakai telenan agak gampang teman-teman. Tapi jangan terlalu lama yang angkat di daratnya. Kita nanti celupin lagi gitu-gitu teman-teman. Nanti kita celupin dulu. Nah, ini cara nyadarinya teman-teman ya. Ini kan sudah proses serit ekornya udah selesai. Jadi cara nyadarinya itu ini boleh di akriflavin ya. Cuma aku kehabisan akriflavin kebetulan. Jadi aman aja karena air di akuariumku kan pakai ketapang. Jadi walaupun ini ada kan biasanya ada keluar darah ya kadang ya, sedikit ya. Ini udah sedikit aja sih, udah hilang nih pas diserit itu. Nah ini caranya darinya itu kita angkat, kita taruh di air bening. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah kita biarkan sampai dia betul-betul sadar ya. Posisinya itu satu badan ya teman-teman ya. Jadi si airnya cukup satu badan, jangan tinggi-tinggi. Jadi saat dia ngambil udara ke atas, saat dia sadar udah mulai apa ya namanya ya, gampang gitu, nggak, karena ikan ini posisinya kan masih setengah sadar, jadi nggak terlalu tinggi ngambil airnya. Jangan langsung dimasukkan ke akuarium, nanti dia tenggelam teman-teman ya, khususan saat ngambil udara di atas ya. Ini coba aku nyalakan flash ya teman-teman ya. Nih ini aku nyalakan flash nih, tuh cabungnya teman-teman, nampak kan kalau di air bening tuh, nih tuh cabungnya dari atas tuh. Ini udah mulai sadar dia, cepet dia. Tuh ya, tuh cabungnya tuh. Oh, tuh kan. Jadi kalau varian red gini biasanya cabungnya sih dari atas teman-teman, tuh kan. Udah mulai nampak cabungnya ya. Di bagian kirinya nih. Tuh cabung bagian atas. Terus ini ada cabung yang kiri nih. Oh, udah mulai sadar dia. Nih. Tuh. Memang belum pekat ya. Karena barnya pun belum terlalu pekat nih. Ini udah mulai cepat sadarnya. Bisa kita bantu gini-gini sih. Nah, kalau aku kadang aku bantu gini-gini. Cepat sadar. Kalau mau cepat lagi, kasih aerator teman-teman. Nah, di bawahnya pakai aerator. Nah, itu cepat itu sadarnya itu. Tuh, cabungnya tuh dari atas ya nampak ya. Untuk bar sih, ini coba kita dari atas sih mat ya. Tuh dari atas tuh 1 2 3 4 5, yang bagian kiri kanan 1 2 3 4 5 tuh Waga Padma.
tuh. Tuaga Patma 5 dari atas tuh nampak simetnya. Sebenarnya saya yang di simet ya, cuma ekornya tuh tuh ini yang aku sering, ini bagian atas nih, nampak ya, tulang ekor kecil tuh, tulang ekor kecil nampak itu, nanti gabung lagi tuh, nyatu dia. Jadi memang agak lain nih, memang posisinya tuh agak pertumbuhannya tuh agak turun kan, makanya sengaja ku serit ya, ku serit biar sedikit ngembang ya pertumbuhannya ya. Semoga ini rajin ku kasih cacing seminggu 3 kali nih, biar pertumbuhan si ekornya cepat teman-teman. Ini dari baby, ini dari ses 5 cm ya, 5 cm 6 cm teman-teman. Udah ekornya udah atasnya itu udah kayak gini. Dan aku dulu tuh nggak push cacing ya, nggak sering kasih cacing, akhirnya apa, pertumbuhannya lambat. Makanya buat teman-teman yang cananya ekornya patah atau dipotong atau terpotong, nah itu saranku sih dikasih cacing teman-teman ya. Jadi minimal seminggu 2 kali atau 3 kali teman-teman, jangan tidak dikasih cacing, nanti pertumbuhan si tulang sirip itu sangat lama. Itu udah aku coba ke si kemarin andrauku, ku potong ekornya karena patah, dorsalnya ku potong karena patah, pertumbuhannya cepat teman-teman. Tapi memang resikonya kalau dikasih cacing setiap hari, resikonya dia biasanya jadi gemuk ya. Cuman kalau kita atur seminggu 3 kali, nah diselingi dengan maggot gitu. Aku ini hanya cacing sama maggot teman-teman, karena si maruku ini ku kasih pelet belum mau sampai sekarang. Kemarin udah sampai ku coba akali pakai apa ya, cairan yang isi perutnya yang ada di ulat Jerman, mau, tapi kesini-sini nggak mau lagi, akhirnya sengaja daripada aku puasakan, karena dia lagi progres si pertumbuhan ekor, nggak aku puasakan, aku sikat terus saja, makan setiap hari ya. Jadi makan sehari sekali dia, sehari 2 kali ya, dengan porsi yang sedikit-sedikit ya, biar nggak terlalu obesitas itu. Karena kalau dipuasakan sayang, lagi progres bunga juga cabung, kalau dipuasakan nanti lama teman-teman ya. Jadi harus ada yang dikalahkan ya. Sebenarnya nggak pakai pelet pun aman teman-teman ya, bisa juga kok tumbuh cabung nih, ini buktinya tumbuh cabung kan teman-teman, tadi bisa lihat ya, tumbuh cabung tadi ya tuh. Ini nggak pakai pelet ya teman-teman ya, ini hanya mengandalkan cacing dan maggot. Karena maggot yang terpenting itu sebenarnya proteinnya tercukupi, pasti bunga akan tumbuh teman-teman. Kalau untuk menebalkan bar itu rata-rata sering dipakai pelet, karena pelet itu yang sekarang ini mengandung tinta cumi teman-teman. Jadi jika caranya nggak mau makan pelet kayak punya aku, red ini rata-rata varian red nggak mau makan pelet. Yang ini babyan, itu aku punya babyan tuh yang baru itu sampai sekarang belum mau makan pelet. Tapi kalau IS itu paling gampang diajarin makan pelet. Nah yang merah ini karena susah makan pelet, akhirnya yaitu cuma maggot sama cacing. Kalau pelet punya premium red dia mau, cuman kalau yang pelet yang black diamond dia nggak mau. Tapi sekarang udah banyak maggot yang ada kandungan tinta cuminya, nah itu mungkin bisa jadi solusi ya, bisa jadi solusi untuk cana yang susah makan pelet tapi pengen mendapatkan pigmen warna hitam untuk mempertebal bar, yaitu dengan cara dikasih maggot yang ada kandungannya tinta cuminya itu. Ini kita tunggu sampai sadar. Ini udah mulai sadar nih, tuh udah mulai sadar tuh. Biarkan ya, kira-kira sekitar 5 menit nanti bakal sadar kok. Cepet ini kalau varian red ini, di bius pun paling gampang. Selama ini aku bius ini varian red ini, si Barito ini paling gampang teman-teman ya. Tadi kayak aku kasih di air itu aja, air rendaman itu tembakau, selama 3 menit aja dia udah mulai setengah sadar. Tapi kalau yang paling susah itu andrau itu susah teman-teman ya, direndam selama 10 menit aja dia masih sadar, dia masih berontak. Ini tadi benar-benar nggak berontak, ini udah aktif tuh.
Ya ini bisa juga dikasih akriflavin, bisa juga, cuma aku kehabisan akriflavin ini. Jadi untuk si apa ya, antibakterinya biar ini ada kena antiseptik lah, bisa langsung ditetesin di ekornya ini teman-teman ya, yang diserit tadi. Kalau enggak pun nggak apa-apa, asalkan air yang kita pakai itu steril ya. Aku kan pakai air ketapang jadi aman-aman aja. Mungkin itu aja, ini tinggal mindahin ke ini, ke tank. Nah nanti ku skip dulu ya videonya. Jadi ini ikannya udah masuk ya, ada di belakang, dia masih di belakang bagian atas tuh, masih mager ya. Jadi memang wajar, jadi masih stres dia. Tapi yang terpenting ikannya udah aman. Nah, posisinya di atas dia nggak apa-apa, aman. Dia udah sadar ya, udah sadar kali. Cuma posisi masih stres, nggak terlihat itu di belakang sana dia. Tuh, kita coba pancing ke sini. Masih belum mau dia. Masih mager, masih stres dia. Oke, biarkan dia adaptasi aja. Jadi kalau kayak gitu teman-teman aman, teman-teman pakai tembakau aja daripada pakai air es, karena air es ini resikonya itu dia kaget suhu teman-teman ya. Pak kaget suhu malah bahaya teman-teman. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada masalah seperti aku mau serit-serit jika diperlukan ya. Serit-serit itu kalau aku jika diperlukan aja, kalau tidak perlu nggak usah diserit ya. Jadi itu aja, semoga bermanfaat, bisa memberikan solusi daripada menggunakan ini udah mulai aktif nih. Jika daripada menggunakan air es, lebih baik menggunakan tembakau. Tuh udah sadar tuh. Nah, terbukti aman ya tuh. Udah, tapi masih posisi masih apa ya, mentalnya masih down. Tapi hati-hati saat serit karena risiko tulang patah ada teman-teman. Jadi biasanya terjadi saat ikannya berontak ya. Jadi benar-benar harus dipastikan ikannya udah mulai setengah sadar ya. Bye bye.